minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas, tidak ada ucapan yang lebih mulia, tidak ada kalimat yang paling bermakna kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amrin ribalin walam yubda bihamdulillah fa huwa aqta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amal perbuatan yang baik yang kita tidak memulainya, mengawalinya dengan ucapan pujian, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu amalan itu akan terputus, ya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan buat junjungan Nabi kita, Habibina wa Syafi'ina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi penutup para Rasul. Dialah Nabi yang agung, Nabi pembawa risalah kebenaran, mendobrak semua sifat kezahilan dan kebodohan, menurunkan cahaya keislaman hingga sampai di penjuru negeri ini, di wilayah Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Lembata, Kecamatan Omisuri, bahkan sampai di tanah ini kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat karena cahaya nur daripada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah khilaf, jangan pernah lupa, lidah ini selalu membacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang paling agung, yang paling mulia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat. Lalu kemudian ada sahabat yang mengikuti di belakang beliau. Sahabat ini bernama Abu Abdullah ibnu Al-Yaman, atau yang kita kenal dengan Uzaifah Al-Yaman. Beliau adalah seorang sahabat yang dijuluki sebagai sahabat pemegang rahasia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca suratul Al-Baqarah, lalu sahabat ini mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera ruku. Akan tetapi ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan membaca surat Al-Imran. Lalu kemudian selesai beliau membaca surat Al-Imran, sahabat Abu Abdullah ini mengira bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera ruku. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa sampai dengan selesai. Lalu kemudian barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ruku. Lalu kemudian Nabi melakukan ruku. Rukunya Nabi pun lama seperti berdirinya Nabi. Setelah itu kemudian Nabi melakukan i'tidal, bangun dari ruku. Berdirinya Nabi saat i'tidal pun lama seperti saat beliau ruku. Begitupun seterusnya. Subhanallah, luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah,
menumbuhkan imunitas jiwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa dengan ridha Allah Subhanahu wa taala maka kekuatan jiwa ini akan terbangun, sehingga kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kuat jiwanya, begitu teguh pendiriannya, begitu kokoh imannya karena membangun hubungan dengan Allah Subhanahu. Sehingga kita ketahui bahwa imunitas jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kuat dan kokoh, tidak pernah rapuh oleh apapun, walaupun mendapat tentangan, mendapat hinaan, mendapat cacian daripada kaumnya, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tabah dan sabar karena ada hubungan yang kuat. Signalnya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu sangat kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dari kota Mekkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah, beliau lalu bersama dengan sahabatnya bersembunyi di suatu tempat yang bernama Gua Tsur. Di saat itu pasukan kafir Quraisy sedang mengejar dari belakang dan mereka sudah berada di depan gua. Abu Bakar As-Siddiq merasa takut, merasa khawatir karena melihat bahwa pasukan Quraisy sudah berada di depan gua. Enggak saja mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy ini. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisikkan satu kalimat yang dapat menenangkan hati sahabatnya yang sedang gundah, yang sedang khawatir, yang sedang takut ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imunisasi jiwa sangat penting. Ya, imunisasi jiwa. Karena melalui jiwa yang kuat, jiwa yang selalu dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun, dalam kondisi apapun, situasi apapun, keadaan bagaimanapun, kita tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah merasa takut, karena Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama denganmu dimanapun, kapanpun engkau berada. Untuk menumbuhkan imunitas jiwa, maka tentunya yang pertama adalah dia harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berpesan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah kalimat-kalimat yang selalu menggugah jiwa kita, yang menjadi nutrisi dalam batin kita. Karena batin ini perlu nutrisi untuk mengisi batin yang kosong, batin yang hampa. Maka nutrisinya adalah banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di peredaran bumi ini bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu ini pun berzikir kepada Allah dengan cara zikirnya yang kita tidak mengetahui, tapi Allah tahu cara zikir mereka. Pohon-pohon, dedaunan, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengkosongkan jiwa ini dari nutrisi berzikir kepada Allah. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
untuk menumbuhkan imunitas jiwa kita ini, perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 18, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ard. Apa kata Allah? Alam tara anna Allah. Apakah engkau tidak mengetahui? Apakah kalian tidak mengetahui apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah benda seperti batu, seperti kayu untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia yang hidup. Kita yang diberikan akal oleh Allah harus mengambil ibrah dari pelajaran daripada semua peredaran di alam semesta ini. Untuk menumbuhkan imunitas jiwa kita ini, maka yang pertama perlunya adalah kita banyak-banyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu. Cukup sekian apa yang Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri Al-Fakir pribadi dan juga para pemirsa, para pendengar, para penikmat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.